mahasiswa wajib mengetahui profil produksi bahan baku farmasi. Nah, nanti secara lihat apakah dengan Bapak mengajar, Bapak kalian paham profil produksi yang dimaksud itu apa. Jadi itu maksudnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi pada hari ini rencana capaian pembelajaran kita adalah profil produksi bahan baku farmasi. Seperti apa sih profil produksinya ya? Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu udah diketahui semua bahwa material bahan baku farmasi itu hanya ada dua, produk alami hayati dan non hayati. Jadi bahan baku farmasi itu senyawa kimia. Obat itu senyawa kimia. Karena farmasi mempelajari obat, maka mempelajari senyawa kimia. Ternyata senyawa kimia itu ditemukan hanya ada dua sumber, produk alami hayati dan non hayati. Kemudian ada produk hasil sintetik atau buatannya. Jadi pendeknya buatan manusia dan buatan Tuhan. Itulah senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini berperan sebagai bahan baku. Disebut bahan baku karena dengan senyawa kimia ini masih diformulasi, digabung-gabung menjadi satu produk. Dan produk inilah yang siap digunakan sesuai dengan tujuan orang-orang untuk kesehatan. Ada untuk penyembuhan penyakit, ada untuk pencegahan, ada untuk peningkatan kualitas kesehatan, bahkan ada untuk pemulihan kesehatan. Makanya bahan farmasi itu ada dua, bahan farmasi sebagai bahan baku dan farmasi sebagai produk. Ini jadi ada dua. Bapak ulangi yang minggu lalu ya, senyawa kimia produk alami hayati dan non hayati. Kalau senyawa kimia golongan produk alami hayati ada dua. Satu metabolit primer, satu metabolit sekunder. Metabolit ya, golongan, jadi berkelompok. Kalau disebut golongan itu kelompok. Ada kelompok metabolit primer, ada kelompok metabolit sekunder. Artinya metabolit primer itu jenis kelompoknya ada beberapa juga, kemudian jenisnya banyak. Begitu pula dengan sekunder ya. Nah, dua-duanya itu dari hayati. Hayati itu adalah hewan, tumbuhan, bahkan manusia ya. Itulah hayati ya, makhluk hidup. Kita lihat senyawa kimia golongan metabolit primer. Itu protein. Protein itu senyawa pembangun, senyawa kimia pembangun. Jadi nanti kalau belajar bahan alam itu harus diajar protein. Siapa sih struktur senyawa protein? Ternyata fungsinya pembangun ya, sel, organ jaringan. Itu adalah protein. Karena sel itu sering rusak dan dia harus hidup, maka kita harus selalu makan protein. Jadi pendeknya dia pertumbuhannya, kalau orang tumbuh besar itu protein. Yang kedua karbohidrat, sumber energi. Jadi kalau makan nasi itu untuk tenaga ya. Tenaga itu dua, tenaga internal dan eksternal. Ada yang namanya lemak. Dia ternyata cadangan makanan, cadangan protein, bisa cadangan karbohidrat. Jadi dia pendeknya cadangan. Meskipun lemak ini juga masih ada fungsi-fungsi lain, tapi fungsi utamanya cadangan. Asam nukleat DNA ini genetik, membawa sifat. Jadi dia bos ini dia. Itu semua adalah primer.
seperti saya sudah beritahu, primer adalah metabolit yang dimiliki seluruh makhluk hidup. Dia hanya beda kuantitas, tetapi kualitas sama. Kita lanjutkan. Fungsi utama senyawa kimia produk alam hayati. Kalau metabolit primer seperti tadi, pertumbuhan dan sebagainya. Tetapi kalau lihat, kita tinjau dari segi kefarmasian, urutan fungsi langsung metabolit primer itu seperti ini. Untuk penyembuhan kecil, kuratif ya, untuk penyembuhan penyakit itu kecil. Dia paling kecil, jadi kita makan itu bukan dalam rangka pengobatan. Untuk preventif, oke. Estetik atau estetik ini kebugaran ya, bukan kosmetik ya. Kebugaran. Rehabilitasi bisa, bahkan sampai kepada promotif ya. Jadi kalau kita tidak makan itu kualitas kesehatan kita akan menurun, maka kita akan oleh karena itu primer ini sebagai promotif, peningkatan kualitas kesehatan. Jadi orang makan bukan karena sakit, sehingga dia tidak, meskipun demikian, kalau tidak makan pun itu bisa menyembuhkan penyakit. Tapi makan tidak bertujuan menyembuhkan penyakit. Jadi dari segi kefarmasian, 3 hal ini urutan-urutannya paling kecil perannya sebagai kuratif, paling tinggi sebagai promotif. Mudah-mudahan adik-adik udah tahu apa itu promotif, apa itu rehabilitasi, estetik, preventif, dan kuratif ya. Udah tahu itu. Kalau kita lihat fungsi protein karbohidrat itu segitiga. Jadi kalau di dalam tubuh kita protein kurang, itu bisa diambil diubah dari karbohidrat atau diubah dari lemak. Sehingga jadi kalau anak-anak sekalian tidak makan atau diet, berarti tidak ada asupan masuk, lemak yang ada di badan kalian itu diubah jadi protein dan diubah jadi karbohidrat. Kalau enggak, kalian enggak bertenaga. Nah, oleh karena itu orang-orang diet lama-lama badannya kurus karena lemaknya habis, dipakai untuk sumber energi, dipakai untuk penyusun sel yang rusak, regenerasi. Kalau tidak, ya sakitlah kita. Jadi orang-orang diet itu dalam rangka menghilangkan lemak, karena nanti lemaknya terpakai untuk keperluan lain ya. Kalau tidak dipakai, dia disimpan aja, namanya juga cadangan. Digudangkan, maka perutnya besar dan sebagainya. Itu protein karbohidrat. Itu primer. Sumber metabolit primer itu semua makhluk hidup ada. Untuk kebutuhan manusia metabolit primer dan dibatasi. Artinya tidak semua kita boleh makan. Jadi semua makhluk hidup mengandung metabolit primer. Ada protein, tetapi khusus manusia itu untuk mengkonsumsi makhluk hidup lainnya sebagai makanannya itu terbatas. Antara lain ada yang terkontaminasi senyawa kimia berbahaya. Oh, itu tidak boleh dimakan. Meskipun ada proteinnya di dalam, pun ada lemaknya. Ada juga secara organoleptik ya. Organoleptik itu panca indera. Warnanya jelek, rasanya jelek, baunya jelek, teksturnya jelek, jadi sifat fisiknya jelek. Itu juga enggak kita konsumsi. Ya, ada juga keyakinan seperti di Islam, agama, ada hewan tertentu enggak boleh. Jadi, walaupun makhluk hidup itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, khusus manusia tidak semuanya kita makan. Ada faktor-faktor tertentu. Mungkin proteinnya terkontaminan dengan senyawa kimia berbahaya, mungkin secara organoleptik tidak enak, warnanya jelek, berbau, teksturnya jelek dan sebagainya, tidak juga dimakan.
Ada bahkan berdasarkan keyakinan, kepercayaan, atau agama. Tidak bisa kita memakan protein dari hewan atau tumbuhan tersebut. Produksi kebutuhan metabolit primer pertanian, jadi nggak ada masalah. Jadi profil produksinya melalui pertanian atau budidaya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi kalau untuk kebutuhan primer produksinya udah tahu melalui pertanian, ya melalui pertanian. Tetapi ada juga sumber kebutuhan langsung dari alam liar. Misalnya ikan langsung dari laut. Bukan kita yang ternak. Tapi ada juga yang diternak. Itulah profil produksi metabolit primer. Selanjutnya, senyawa kimia produk alami non-hayati ya. Itu ada garam-garam ya, jadi orang-orang yang pinggir di laut itu ada garam ya, natrium klorida. Itu juga kita perlukan. Bahkan kalau sudah diolah sedemikian rupa itu ada yang disebut dengan garam farmasi. Ada juga mineral unsur makro. Makro itu artinya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Tetapi ada juga dibutuhkan tapi sedikit. Mikromineral. Mineral itu adalah zat-zat anorganik ya. Jadi bukan organik, bukan hayati. Sumber senyawa kimia produk alam non hayati macam-macam, peristiwa, ada ledakan, ada gunung berapi, terpaksa anorganik mineral-mineral yang ada di dalam itu terbang kemana-mana. Dan terbang kemana-mana itu kadangkala numpang di tumbuhan dan sebagainya, dan dia akan tinggal lama di sana. Ada juga mereka diperlukan oleh tumbuhan, maka mereka ambil juga dari sebagai makanannya. Ada, jadi sumbernya itu ada seperti itu. Yang paling mungkin adik-adik belum tahu itu juga hasil peluruhan unsur radioaktif ya. Jadi saya kira nggak kenal itu unsur radioaktif. Radioaktif itu nuklir. Jadi di alam itu ada unsur-unsur radioaktif, dia selalu berubah membentuk mineral baru. Nah makanya ada, jadi seperti uranium, thorium itu adalah nenek moyang unsur ya, kimia. Kemudian seluruh makhluk hidup membutuhkan mineral secara makro dan mikro. Sehingga hayati tertentu mengandung mineral. Misalnya Fe, Mg. Jadi kita itu juga dianjurkan makan sayuran karena di dalam sayuran itu ada mineral juga. Apakah mineral bersumber dari situ? Enggak. Mereka mineral itu ambil dari eksternal karena dia perlukan, maka tinggallah pada dia karena memang dia perlukan. Ternyata kalau kita makan, kita lagi yang ambil. Jadi misalnya pada kangkung ada banyak zat besi atau Fe, magnesium itu ada. Itu semua diperlukan oleh badan kita meskipun dalam jumlah kecil. Makanya disebut dengan mikro. Jadi kita perlu tapi nggak banyak. Kebutuhan mamalia, manusia dan hewan terhadap mineral dalam itu selalu dari hayati tadi ya. Jadi kita butuh zat besi, malah makan kangkung, bukan cari di tanah. Padahal di tanah juga itu ada. Tapi kalau di tanah itu kadarnya tinggi. Kita kan tidak boleh banyak. Nah, yang tidak banyak itu ada pada tumbuhan. Sehingga kalau kita makan sayur, ada mineral di sana. Dan mineral itu diperlukan kita, kesehatan kita. Tetapi jumlahnya nggak banyak. Makanya kebutuhan mikro dan kebutuhan makro. Selanjutnya kita lihat fungsi utama produk alami hayati, metabolit sekunder. Nah ini yang menjadi target para mahasiswa farmasi. Jadi farmasi objek selanjutnya kalian adalah metabolit sekunder. Kalau primer itu adalah makanan dan fokusnya farmasi tidak seberapa karena makanan itu sebenarnya secara keilmuan sudah nggak ada masalah.
Nah, sedangkan di metabolit sekunder masih banyak. Karena metabolit sekunder itu banyak. Ini Bapak tulis ini hanya tertentu aja. Fungsi langsung metabolit sekunder berbeda dengan makanan. Dia terbesar orang cari untuk kuratif, untuk penyembuhan penyakit. Jadi kita cari metabolit sekunder untuk obat penyembuhan. Kalaupun tidak penyembuhan, untuk pencegahan. Kalaupun tidak pencegahan, minimal untuk kebugaran. Bahkan bisa untuk rehabilitasi, pemulihan kesehatan yang sudah rusak. Dan yang paling kecil adalah promotif. Jadi kalau makanan yang atau primer, metabolit primer gunanya tertinggi adalah untuk promotif. Dan paling kecil untuk kuratif. Tapi metabolit sekunder guna terbesarnya adalah kuratif atau penyembuhan. Jadi kebalik. Ketika kita makan nasi untuk peningkatan kualitas kesehatannya. Ketika kita makan obat karena sakit berarti penyembuhan. Jadi fungsi metabolit sekunder dan primer berbanding terbalik. Ya, dua-duanya ada fungsinya, tetapi berbeda ukurannya. Kalau metabolit sekunder paling diperlukan untuk penyembuhan penyakit dan paling kecil untuk peningkatan kualitas kesehatan. Sedangkan primer nomor 1 peningkatan kualitas. Jadi kalau makannya bagus, tetap bertahan, kesehatan pulih, bugar, ada penyakit menyerang, nggak sanggup, sakit tidak jadi, karena kualitas kesehatan adalah maksimal. Itu adalah metabolit primer ya. Kita lanjutkannya. Perhatian utama senyawa kimia produk alami oleh farmasi sebagai bahan baku farmasi adalah metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini nanti dan seterusnya adik-adik akan pelajari karena farmasi sangat membutuhkan metabolit sekunder. Jenis-jenisnya metabolit sekunder sangat banyak dibanding metabolit primer. Sehingga sampai sekarang masih ada yang kita belum tahu. Jadi jangan dikira senyawa-senyawa alkaloid, senyawa flavonoid, kita sudah tahu semua, masih ada yang belum. Jadi metabolit sekunder ini cukup menantang bagi anak-anak farmasi, sehingga ini memang bisa menjadi bahan baku obat kuratif, preventif, hingga promotif. Keragaman manfaat untuk kesehatan juga sangat banyak. Dia sebagai kuratif paling utama, preventif, estetik, rehabilitatif, hingga promotif. Jadi metabolit primer dan sekunder itu sangat berguna ya. Keragaman manfaat untuk kesehatan juga sangat banyak sebagai kuratif, preventif tadi ya. Nah, teknologi farmasi ya dapat membuat formula produk farmasi gabungan antara metabolit primer dan sekunder. Nah, jadi bisa juga para ahli farmasi membuat produk, dia gabungkan metabolit primer dengan metabolit sekunder. Akhirnya dia mendapatkan kualitas baru, kegunaan baru. Nah, itulah hebatnya anak-anak yang berlatar belakang keilmuan farmasi. Metabolit primer yang sesungguhnya ditujukan sebagai zat makanan, ternyata bisa aja digabung dengan sekunder yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Jadi itulah sebabnya anak-anak selalu kalau penelitian objeknya metabolit sekunder. Jadi fokus penemuan bahan baku farmasi saat ini adalah metabolit sekunder dengan dasar pengetahuan yang cukup untuk menemukan produk farmasi. Jadi sekarang ini fokusnya metabolit sekunder ya. Karena kalau primer itu tidak ada masalah lagi.
Kalau sekunder masih banyak yang kita belum tahu. Sehingga dia sangat potensial sebagai bahan baku farmasi. Jadi bahan baku farmasi yang bagus itu metabolit sekunder. Sumber utama metabolit sekunder adalah hayati dengan sistem sekresi. Sekresi itu sistem pencernaan ya, yang tidak sempurna, sehingga senyawa hasil metabolisme tersimpan dalam bentuk metabolit sekunder. Jadi mencari metabolit sekunder itu tujukan kepada hayati yang sistem pencernaannya nggak sempurna. Jadi kalau mencari metabolit sekunder pada kambing, kerbau ada tapi tidak banyak karena sistem pencernaannya bagus. Pada manusia juga begitu, tapi tidak akan banyak. Jadi yang banyak adalah hayati yang sistem sekresinya tidak sempurna. Nah itu banyak. Seperti tumbuhan. Tumbuhan itu tidak beol, tidak kencing. Enggak ada. Maka metabolis sekundernya, hasil processing metabolisme tinggal di dalam selnya. Tinggal dalam bentuk alkaloid, dalam bentuk flavonoid, dalam bentuk terpen, tinggal di dalam sel tumbuhan. Makanya tumbuhan paling banyak dipakai untuk obat, sehingga kita kenal dengan tumbuhan obat. Kalau hewan ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Karena hewan sangat kecil, yaitu hewan-hewan melata, seperti cacing, kecoa, dan sebagainya, lipan, itu berpotensi ada metabolit sekunder yang karakteristik. Tapi kalau manusia, kambing, sapi itu enggak. Tidak prospek metabolit sekunder. Jadi yang paling utama itu adalah tumbuhan, kemudian hewan-hewan tingkat rendah. Jadi tingkat rendah itu maksudnya belum sempurna. Belum sempurna, masih ada organ yang dia tidak punyai. Kalau sempurna itu enggak ada. Karena sistem sekelesnya bagus ya. Itulah fokus penemuan vakum saat ini kembali ke metabolit sekunder. Maksudnya kembali ini begini, dulu memang obat-obat zaman dulu nenek moyang kita itu dari metabolit sekunder, meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah metabolit sekunder. Yang jelas sumbernya itu dari hewan, dari tumbuhan. Makanya ada namanya tumbuhan obat yang mereka anggap sebagai sumber obat. Nah, sesungguhnya itu adalah metabolit sekunder ya. Jadi metabolit sekunder itu yang ada di tumbuhan. Selanjutnya sumber utama sekunder adalah itu tadi ya, hayati dengan sistem sekresi yang tidak sempurna, sehingga senyawa hasil metabolisme tersimpan dalam bentuk metabolit sekunder dengan jenis yang berbeda. Sumber utama sekunder itu yang paling banyak hayati ya, tumbuhan, kedua hewan tingkat rendah. Itulah sumbernya, paling banyak sumbernya. Permasalahan penggunaan senyawa metabolit sekunder sebagai bahan baku untuk produk farmasi banyak. Jumlah senyawa yang berpotensi itu sangat kecil sehingga sukar diperbanyak. Jadi kalau kita mau ambil senyawanya daun pepaya itu nanti kita dapat sangat kecil, sehingga udahlah makan daun pepayanya aja. Nah tentu untuk tumbuhan tertentu atau hayat tertentu bisa, hanya kalau untuk mendapatkan senyawa murninya kita sulit. Itulah masalah-masalah penggunaan metabolit primer sebagai bahan baku. Kemudian aktivitas biologi atau manfaatnya sebagai obat misalnya yang dihasilkan, boleh saja itu hanyalah sinergik antara senyawa dalam sel. Artinya bukan satu senyawa, tapi campuran senyawa beberapa itulah yang memberi kemanfaatan. Nah kalau seperti itu, orang farmasi biasanya mementingkan farmakologi, maka farmakologi
produk alami hayati nggak bisa dilakukan. Karena farmakologi itu spesifik pada senyawa tunggal. Kalau senyawanya banyak sampai jutaan, itu nggak mungkin kita bisa belajar farmakologinya. Nah, sementara menjadi obat itu kita dituntut mekanisme kerja obatnya seperti apa. Nah, obat yang bekerja itu adalah senyawa kimianya. Senyawa kimia alam ini banyak, kita nggak tahu yang mana. Jadi itulah, sehingga walaupun kadang-kala fakta menunjukkan bahwa dia bisa menyembuhkan, tetapi undang-undang kesehatan tidak membolehkan hal-hal tersebut, ya. Itulah liku-liku penggunaan senyawa metabolis sekunder. Jadi metabolis sekunder itu ya kalau digunakan dalam bentuk ekstrak, misalnya teh dibungkus kita minum, itu ekstrak. Sekarang banyak juga kapsul ekstrak. Nah, begitulah, karena tidak bisa atau sulit digunakan dalam bahan baku sebagai senyawa, dalam bentuk senyawa. Walaupun dengan perkembangan teknologi sekarang ini udah ada. Nah, ada produk alami metabolis sekunder digunakan dalam bentuk tunggal, ya. Ada. Tetapi pada umumnya itu adalah ekstrak. Nah, karena ekstrak, ya kita tidak dapat menetapkan kinetika dan dinamiknya, senyawa apa yang berpotensi, yang kita sebut senyawa marker, yang berperan dalam aktivitas kita tidak bisa. Jadi kelemahannya untuk kaji tuntas tentang metabolis sekunder sebagai produk farmasi butuh usaha yang luar biasa. Akhirnya undang-undang memberikan batas penggunaannya. Jadi penggunaan herbal itu ada, kita kenal status-status produk, ada fitofarmaka. Nah, kalau tidak fitofarmaka tidak seluruhnya diizinkan atau dipakai, ya, metabolis sekunder. Jadi ini adalah tantangan fakultas anak farmasi, bagaimana caranya metabolis sekunder itu menjadi produk obat sebagai kuratif. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan pendekatan keilmuan. Satu, temukan seluruh jenis senyawa metabolis sekunder pada suatu hayati beserta potensi penghasilnya. Nah, ini tantangannya ini. Tapi ya untuk menemukan, mengungkap seluruh jenis ini bukan pekerjaan ringan. Banyak peralatan laboratorium tidak sanggup. Sehingga ya senyawa kimia di dalam ekstrak tidak semuanya kita mengetahui. Makanya banyak anak-anak penelitian, isolasi ini, banyaknya senyawa itu hanya satu doang dia dapat. Ya. Isolasi akhirnya ya, karena memang misterius. Jadi ya, pemecahan masalah yang dapat dilakukan metabolis sekunder, ya, temukan seluruh jenis senyawa metabolis sekunder dalam suatu beserta potensi kefarmasiannya. Jadi kalau kita perlengkap ya lumayan lah. Perbanyakan terhadap senyawa yang ditetapkan, lakukan dengan cara sintetik. Nah, kalau kita mau perbanyak melalui budidaya, ya tetap saja tidak terlalu banyak. Ya, tetapi kalau juga kita sintetik, itu juga bukan pekerjaan ringan. Tidak semua produk alami hayati dapat dibuat, dapat disintetik. Enggak. Malah untuk sementara lebih banyak metabolis sekunder yang tidak atau belum bisa kita buat. Jadi kita hanya tergantung sama alam saja. Nah, itulah permasalahan pemanfaatan metabolis sekunder, meskipun memang kita harus akui metabolis sekunder itu sangat prospek. Ya. Teknik sintetik yang biasa dilakukan ya menggunakan biokatalis atau saat ini disebut dengan bioteknologi. Karena kalau dia chemical katalis ya lumayan banyak masalahnya, ya lumayan banyak. Teknik sintetik yang prospek menggunakan biokatalis. Jadi mungkin ada yang belum tahu ini ya. Biokatalis artinya, biokatalis itu artinya katalis yang digunakan itu enzim. Kalau bukan enzim namanya chemical katalis. Katalis itu adalah suatu senyawa yang mempengaruhi reaksi kimia. Sehingga ya
susah disintetis menjadi gampang gara-gara dia. Nah, disebut dengan katalis. Jadi katalis itu yang mempengaruhi reaksi. Nah, kalau kita mau sintetik membuat itu selalu kita butuhkan katalis untuk mempengaruhi reaksinya. Mengenai reaksi, sehingga kalau sintetik bahan baku farmasi ya, yang prospek itu adalah biokatalis atau enzim yang saat ini disebut dengan bioteknologi ya. Selanjutnya produksi metabolit sekunder yang dapat dilakukan. Produksi ya, ingat tadi mempengaruhi profil produksi ya. Kalau metabolit sekunder ya budidaya. Karena dia berasal dari hewan, tumbuhan, budidaya. Ada juga dapat dari, khusus kita temukan senyawa metabolit sekunder dari bakteri atau dari jamur, biasanya kita tidak menggunakan produksi melalui budidaya, tapi kita sintetik langsung aja. Karena kalau budidaya sangat kecil, kelompok aja kecil. Sehingga kalau dari obat-obat antibiotik yang dulu ditemukan dari bakteri, itu disintetik secara sintetik kimia supaya banyak akhirnya jadi obat. Itulah untuk yang sekunder ya. Bisa juga sintetis secara katalis kimia. Sintetis katalis kimia itu ini maksudnya ya, kalau di kimia itu kita buat senyawa supaya reaksinya menjadi bagus, itu kita tambah katalis. Jadi katalis itu gunanya untuk mempengaruhi laju reaksi. Mempengaruhi itu maksudnya bisa untuk memperlambat, bisa untuk mempercepat. Itulah katalis. Tetapi bisa juga yang agak mudah membuat ini pakai biokatalis. Disebut biokatalis karena katalis itu diambil dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup. Yang namanya enzim itu berperan sebagai biokatalis ya. Katalis juga tapi katalis biologis. Kemudian bahan baku farmasi dari senyawa kimia buatan. Nah ini sintetik. Jadi nenek moyang kita sebenarnya dari dulu yang kita pakai itu yang metabolit sekunder tadi. Melalui pemakaian bahan-bahan tumbuhan sebagai obat. Ya, yang sesungguhnya itu adalah metabolit sekunder. Dan waktu itu juga cukup bagus. Jadi bahan baku farmasi senyawa buatan atau sintetik ya, karena kemajuan kimia di dalam ilmu kimia itu bisa membuat senyawa baru. Jadi orang-orang kimia bisa mensintetik senyawa. Nah, akibat kemajuan ini metabolit sekunder itu tersingkir. Karena mempelajari metabolit senyawa sintetik itu jauh lebih gampang daripada senyawa produk alami. Kenapa? Ya, senyawa sintetik manusia yang bikin. Berarti mudah dipelajari. Tapi kalau bioaktif itu kita yang dari alam, dari tanaman, dari tumbuhan, bukan kita yang buat, sehingga ya mempelajarinya juga tidak mudah. Kemudian jumlah senyawa yang ada di dalam itu banyak jenisnya. Sehingga ya untuk menjadikan produk ya agak sulit, tetapi saat ini sudah mulai bagus. Teknik sintetik kimia itu ada dua, kalau memang harus sintetis. Menggunakan chemical katalis, menggunakan biokatalis, yang biasa disebut bioteknologi. Nah itu tujuannya membuat senyawa. Karena senyawa juga yang kita pelajari ya makin hari itu saja ya. Jadi ya penggunaan biokatalis atau enzim ini hasilnya telah ada senyawa kimia metabolit sekunder dengan cara. Jadi sudah ada metabolit sekunder itu yang bisa dibuat menggunakan katalis kimia atau chemical katalis. Apalagi menggunakan biokatalis. Ada.
Dan selanjutnya ya, produksi bahan baku farmasi dari senyawa kimia buatan atau sintetik. Kalau yang ini produksinya juga tidak susah. Produksi senyawa kimia sintetik secara baik bidang farmasi itu bisa dengan pabrik, ya. Jadi kalau bahan sintetik kimia itu pabrik atau industri ya, dan relatif mudah termasuk teknologi. Jadi kalau produksi senyawa kimia sintetik artinya senyawa kimia itu diperbanyak supaya banyak, ya itu agak sulit karena memang tidak sulit karena bisa kita pabrik atau industri, jadi sangat mudah. Nah itulah sebabnya dulu nenek moyang kita menggunakan metabolis sekunder, yaitu dari daun-daun, dari alam, lama-lama tersingkir oleh senyawa kimia buatan. Jadi ya kita harus akui, di bidang farmasi obat terbanyak adalah senyawa kimia sintetik. Sedangkan senyawa metabolis sekunder masih perang pendapat. Ada yang bilang nggak ada gunanya, ada yang bilang ada. Jadi sampai sekarang belum begitulah untuk metabolis sekunder. Kalau senyawa sintetik, wah sudah. Karena apa? Mudah dipelajari, manusia yang bikin. Mekanisme kerjanya, farmakologinya, farmakodinamiknya mudah kita tahu. Karena buatan kita. Kemudian kita bisa perbanyak kalau hanya sedikit. Tapi kalau hasil dari alamnya, kita nggak bisa. Kalau sedikit ya pasrah. Tidak bisa dipisahkan, pasrah. Banyak kepasrahan. Nah, itulah produksinya ya. Jadi permasalahannya peningkatan jenis diantaranya tidak efektif menggunakan senyawa sintetik. Jadi permasalahan sintetik ini adalah peningkatan jenis ya, diantaranya tidak efektif menggunakan senyawa sintetik. Bahkan efek yang tidak. Jadi artinya permasalahannya obat sintetik ya, itu banyak masalahnya, efek penggunanya masih dipertanyakan, kadang-kadang melahirkan efek yang tidak diperlukan ya, atau efek samping. Jadi memang harus kita akui senyawa kimia sintetik efek sampingnya lebih prospek daripada senyawa kimia yang diambil dari alamnya. Selanjutnya, pilihan keilmuan farmasi untuk menyediakan produk farmasi berkualitas adalah pertama, ini jadi pilihan ya, senyawa kimia sintetik. Jadi pilihan farmasi untuk menyediakan produk farmasi berkualitas ya, pertama senyawa kimia sintetik. Nah, jadi walaupun di farmasi ya, farmasi tidak mahir dalam sintetis kimia, tapi fakta lapangan bahwa seluruh obat itu adalah obat sintetik ya. Jadi ini memang harus ada perubahan-perubahan mendasar ya. Kita banyak belajar tentang metabolit sekunder, tapi sebenarnya ya penggunaannya tidak terlalu banyak dibanding senyawa kimia sintetik. Nah, kalau senyawa kimia, seluruh yang beredar sekarang di rumah sakit yang mereka anggap benar itu adalah metabolis senyawa kimia sintetik. Ya, seperti itulah. Jadi ya pilihan keilmuan farmasi untuk menyediakan produk farmasi berkualitas adalah menggunakan satu senyawa kimia sintetik. Pakai aja itu. Yang kedua, metabolis sekunder. Ya, tersedia di alam, Indonesia yang di alam ada, tetapi ya kupas tuntas efeknya masih banyak persoalan. Kemudian efek samping lebih rendah. Jadi ceritanya efek samping dari alam itu lebih rendah dari yang kita buat. Yaitu saya kira benar karena senyawa buatan itu kurang terkontrol. Sedangkan alam itu sangat terkontrol. Selanjutnya, pilihan keilmuan farmasi untuk menyediakan produk farmasi berkualitas adalah juga yang ketiga, pengembangan obat fisika. Nah, kita ini hanya obat kimia ya.
Farmasi kehilangan obat fisika ini karena sekarang ini sudah lahir program studi fisika medik yang akhirnya yang seharusnya merupakan bagian dari informasi ya kehilangan. Karena orang farmasi sendiri berdiam-diam, padahal sebenarnya harusnya menjadi urusannya. Nah sekarang ini udah banyak pengembangan obat fisika, terutama di Korea ya. Mereka gunakan elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu suatu gelombang energi ya. Nama-namanya itu inframerah, visible, hingga sinar X. Nah, tetapi yang banyak dipakai itu inframerah. Kalau sinar X itu sangat, ya sebenarnya dipakai hanya untuk menghancurkan sesuatu tujuan tertentu. Jadi ya kode fonis berkualitas itu ya pertama ya kita imbangkan saja obat fisika. Seperti kalau kita tunggu obat kimia terus kelamaan. Terakhir kesimpulannya bahwa bahan baku farmasi adalah senyawa kimia berupa metabolit sekunder dan metabolit primer dari sumber alam hayati. Jadi primer tadi masuk kategori bahan baku farmasi. Masuk. Walaupun kadang-kadang orang farmasi ngiler kalau lihat itu. Yang kedua, senyawa kimia sintetik atau buatan. Jadi yang pertama metabolit sekunder, kedua ya buat. Nah, yang ketiga adalah partikel energi elektromagnetik. Itu saja yang menjadi sumber bahan baku. Yang menjadi bahan baku. Metabolit sekunder kah, sintetik kah, atau energi elektromagnetik. Ini tiga hal yang menjadi rumus umum, menjadi kurikulum. Demikianlah adik-adik yang saya bisa sampaikan, dengan harapan ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa melihat ada yang perlu diketahui. Saya beri kesempatannya. Siapa yang mau nanya-nanya? Ada? Saya boleh bertanya, Pak? Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Anas Zikri Manulo. Anas Zikri. Anas Zikri. Ya, silakan. Iya Pak, jadi hasil sintetik itu kan banyak efek sampingnya Pak, tapi teknik sintetik ini kan digunakan sebagai perbanyakan senyawa alam. Seharusnya kan hasilnya itu bakal sama aja Pak, maksudnya kayak senyawanya itu kembar pastikan dengan senyawa alam. Yeah. Namun kenapa lebih berbahaya gitu dari senyawa alam, padahal hasilnya bakal sama? Iya, senyawa alam itu karena memang buatan produk alami ya. Sebenarnya bukan berarti senyawa alam tidak ada bahaya, ada ya, tetap ada. Senyawa alam tetap ada. Jadi kalau ada produk alam dengan promosi tidak berbahaya itu nggak benar ya. Tetap berbahaya. Bedanya adalah di senyawa-senyawa alam itu pada umumnya kadarnya sangat rendah. Sehingga kalaupun ada bahayanya tidak sebahaya senyawa sintetik. Yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kalau adik paham sedikit tentang kimia, yang membuat senyawa itu berbahaya atau tidak adalah bentuk ikatan kimianya. Ikatan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa alam itu ya pada umumnya adalah ikatan kimia kovalen yang cukup bagus, sehingga ya walaupun juga berbahaya tidak. Sedangkan ikatan kimia yang terjadi di sintetik itu kadang-kala karena sulitnya untuk terjadi ikatan, sehingga pensintetisnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa berikatan. Nah akhirnya ada ciri khas tertentu ikatan itu tidak kurang aman pada manusia ya. Nah tetapi sebenarnya dengan perkembangan ilmu kimia itu sendiri, hal-hal seperti itu sudah juga dimulai diminimalisasi. Makanya sintetik kimia ini terus berkembang. Pertama memang kalau kita harapkan alam, ya kalau kita di Indonesia bicara alam sih enak. Banyak ya tumbuhan, tapi ya
Negara-negara lain itu alam itu nggak ada. Nah, akhirnya mereka andalannya sintetik. Nah, jadi mungkin juga mengapa alam ini kalah. Pertama, pada umumnya yang punya alam ya, tingkat kecerdasan atau kemajuan negaranya itu tidak. Indonesia alamnya banyak tapi negaranya nggak maju. Akhirnya pemanfaatan alamnya ya tidak maju juga, kembali kepada zaman dulu, hanya ambil ini. Ya, andai kata alam itu dimiliki oleh negara-negara maju, dengan negara yang teknologi tinggi, mungkin sudah bagus. Ya, jadi alam juga kalau kita lihat mulai ada harapan karena banyak ilmu kimia yang bisa mendeteksi secara bagus tentang nyawa alam. Kalau dulu kan tahu saja senyawanya nggak tahu, kita zaman sekarang sudah bisa, bahkan sudah bisa dipisah. Nah, satu-satunya sekarang untuk memperbaiki yang bisa kita lakukan senyawa alam itu biasanya kita isolasi senyawa, dapatnya hanya miligram. Kalau dipakai gak kapan banyaknya, nah itu masalahnya. Akhirnya dipelajari, ya sudah. Kalau kita harap dari tumbuhannya, wah repot. Kita sudah 1 hektar berkebun, berapa banyak senyawanya. Akhirnya sudah banyak senyawa-senyawa alam disintetik. Akhirnya disebut dengan synthetic natural product. Artinya sintetik produk alami. Jadi sintetik natural product. Jadi antara sintetik dan natural product atau metabolis sekunder itu sudah mulai baik. Jadi memang untuk saat ini kita harus akui sintetik lebih banyak. Kemudian sintetik yang selalu banyak menimbulkan efek samping, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, mudah-mudahan bukan dari farmasi, dia menyebut obat sintetik itu kimia, yang alam bukan. Nah, itu salah. Yang benar, baik itu alam maupun sintetik, sama-sama obat kimia, karena yang dipakai senyawa kimia. Bedanya adalah kalau di alam itu tidak pernah kadarnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kita harus akui produksi alam itu model-model strukturnya itu sangat kompleks. Sama sekali tidak memungkinkan manusia bisa buat. Kalau sebagai orang kimia itu lihat, waduh, strukturnya kompleks banget. Nah, sehingga sementara kemanfaatan suatu senyawa itu di strukturnya. Nah, struktur kompleks begitu di sintetik, kita nggak terlalu tahu. Jadi itu umumnya senyawa sederhana, nanti dicampur-campur aja. Nah, itulah. Tetapi sintetik ini tidak bisa ditinggal ya. Apapun namanya, dia sudah terbukti menjadi terutama kuratif. Ya. Ada lagi yang bertanya? Yuk. Siapa tadi yang bertanya tadi ya? Saya Pak Anas. Anak ya. Oke. Yuk bertanya lagi yang lain. Belajar bertanya apa aja deh biar tidak ada di sini, boleh tanyakan. Izin bertanya Pak. Ya, siapa? Muhammad Raja Pak. Muhammad Raja. Oke. Ya Pak. Jadi izin ya Pak. Kan tadi di pembahasan tadi ada metabolis sekunder, yaitu bisa mengobati penyakit yang sebenarnya tidak dapat disembuhkan sama senyawa sintetik ya Pak. Betul. Kalau jumlahnya metabolis sekunder ini terbatas, lalu disintetik untuk memperbanyak jumlah metabolis sekundernya, apakah masih tetap bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan itu? Atau mungkin bisa, tapi efektivitasnya jadi kurang gitu Pak? Iya. Jadi begini. Kalau metabolis sekunder dia menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan tadi dari senyawa tunggal sendirian, oh bisa. Jadi kita tahu, misalnya senyawa A ternyata bisa mengobati kanker. Senyawa A sendirian kah? Sendirian. Satu senyawa, sehingga farmakologinya bisa dipelajari. Karena kalau senyawa kimia itu bercampur-campur, farmakologinya juga nggak bisa kita pelajari, ya. Jadi mekanisme kerjanya kita tidak bisa paham. Tapi kalau misalnya sintetik senyawa alam itu
yang menyembuhkan suatu penyakit itu adalah senyawa tunggal, maka farmakologinya, farmakodinamik, kinetikanya kita tahu. Nah, akhirnya kita tahu betul bagaimana senyawa ini bisa menyembuhkan. Nah, kalau kita sintetik dengan hasil yang sama dengan senyawa tadi, ya tetap saja bagus, ya tetap saja tidak akan menurun, tidak akan menurun. Nah, yang menjadi menurun itu begini. Misalnya kita minum daun, sembuh. Nah, itu kita tidak tahu senyawa mana yang menyembuhkan kita. Karena dalam daun banyak senyawa. Bahwa mungkin ada 100 senyawa secara sinergi. Sinergi itu saling membantu menyembuhkan kita. Farmakologinya nggak bisa kita jelaskan. Yang kita tahu adalah sembuh. Bagaimana menyembuhkan nggak bisa dijelaskan. Karena bisa dijelaskan kalau senyawa tunggal. Nah, sedangkan ini nggak senyawa daun. Nah, jadi disinilah sebenarnya ada tugas orang farmasi sekarang, ya pelan-pelan. Bagaimana kita memastikan senyawa-senyawa mana sih yang begini. Misalnya kalau bikin skripsi nanti, saya meneliti antibakteri ekstrak tumbuhan A. Bagus antibakterinya. Bakterinya mati. Kita sebut dengan daya bunuh, bukan daya hambat. Nah, pertanyaannya, di dalam ekstrak itu ada senyawa apa? Ada flavonoid. Flavonoid itu banyak. Itu nama kelompok. Yang mana? Apakah semuanya? Apakah satu? Nah, jadi kita hanya bisa pakai ekstrak saja. Karena buktinya ekstrak bisa antibakteri. Tetapi saya tidak tahu senyawa mana yang membunuh bakteri itu. Apakah 100 senyawa itu main koroyo membunuh bakteri, atau satu saja yang lainnya nonton, kita tidak tahu. Nah, itulah masalah-masalah yang ada. Nah, sehingga yang paling benar itu kalau mempelajari antibakteri, isolasi dulu itu senyawa. Dapat senyawa satu, uji mana bakteri. Saya uji di bakteri, mati semua bakteri. Nah, ini tahulah saya yang membunuh bakteri itu senyawa ini. Bagus banget. Ya, kalau ini tidak bisa, kalau saya jadi ekstrak ini mungkin menurun sehingga ya tidak bisa seperti ya. Dari mana? Rapat. Ya, jadi seperti itu. Jadi tugas farmasi sekarang ini kita berharap bisa mengungkap semua ini. Kalau sintetik itu udah oke. Nah, hanya bagusnya sekarang ada namanya sintetik bioteknologi menggunakan biokatalis. Jadi kalau dengar istilah biotek, saya ahli biotik. Belum tentu ahli itu. Biotek itu artinya memsintetis senyawa menggunakan enzim. Enzim itu diambil dari makhluk hidup. Ada namanya isolasi enzim. Nah, makanya proses itu disebut bioteknologi, artinya tekniknya itu dari biologi ya. Nah, itu sekarang yang bagus. Yang bagus sintetik, karena kalau sintetik senyawa di alam itu memang kerjaannya enzim. Enzim yang bikin, enzim itu namanya, mudah-mudahan masih ingat di SMA, berperan sebagai katalis yang mempengaruhi reaksi. Karena dia dari makhluk hidup disebut biokatalis. Nah, ada namanya katalis bukan dari makhluk hidup. Namanya kimia katalis atau katalis kimia atau chemical katalis. Jadi ya kelemahan bahan alam tidak mudah kita mendapatkan satu senyawa. Kalaupun dapat, tidak banyak. Memproduksinya akhirnya harus. Makanya kalau yang selalu dipakai sekarang itu adalah senyawa kimia rame-rame.
Misalnya Ade tahu minyak kayu putih, harum. Itu namanya minyak atsiri. Di dalam minyak kayu putih ada 5 sampai 7 jenis senyawa. Yang memberi bau itu semua mereka. Sehingga kita nggak bisa pisahkan 7 itu. Biar aja mereka 7 gitu kan. Nah, biar mereka 7. Nah, itu sudah senyawa kimia yang sudah akur, itu bagus dipakai. Ya, gitu ya. Tapi cita-cita farmasi ya, kita menemukan senyawa dari alam, kemudian berguna sebagai obat, untuk memperbanyaknya kita sintetik. Sebab kalau kita ambil dari alam, sementara dia harus berpotensi kalau sendirian. Nah, jadi kalau yang dipakai dari alam, dari pertanaman itu, kalau seekstrak itu bisa menyembuhkan tanpa mengetahui senyawanya, itu lebih bisa. Hanya ya oleh peraturan itu, kalau makanya ada istilah fitofarmaka, itu harus kita ungkapkan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja itu nggak mungkin bisa ditahu kalau bukan senyawa tunggal ya. Itu masalah-masalah kita ya. Jadi memang bagi kita orang farmasi memang nggak usah dulu kita terlalu fanatis pada alam, pelajari aja dua-duanya. Jadi sintetik alam sama. Memang pada umumnya farmasi itu kan memang ada banyak juga yang aneh. Ada fakultas farmasi tidak pernah belajar sintetik. Tetapi ketika mempelajari obat, farmakologi, pelayanan, itu kan obat sintetik semua. Jadi nggak benar kita tidak belajar sintetik. Karena yang dipakai di masyarakat sintetik. Banyak peradaban tentang alam. Padahal alam menggunakannya ke rumah sakit nggak ada. Nah, jadi dulu saya sudah tekankan farmasi unmul, sintetik harus ada, alam harus ada. Biarlah anak-anak yang akan menentukan sendiri tertarik di mana. Yang jelas, sintetik harus belajar, alam harus belajar. Karena apa? Kenyataan di dunia obat adalah sintetik. Ya, obat sintetik. Kenyataan pembelajaran adalah alam. Jadi alam memang misterius. Oke, ada lagi. Hebat semua ini pertanyaannya ini. Ada enggak? Hebat. Bagus. Tanya aja ya, apa aja yang mau ditanyakan tentang bahan farmasi ya. Yuk. Masih ada?